Halo Sobat Seva, welcome back di YouTube-nya Seva by Astra. Dan masih di konten di balik mesin nih, bareng sama dosen otomotif kita. Halo Pak Dedi. Halo Raffi, sehat? Alhamdulillah, Pak Dedi sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita akan bahas ini nih Pak, sebenarnya kan cuaca nih lagi lumayan agak ekstrim ya, nanti panas banget, nanti tiba-tiba hujan gede gitu ya. Dan mostly untuk mungkin kita-kita dan teman-teman Sobat Seva yang commuting naik mobil, komponen ini tuh matters banget nih Pak. Dan hari ini kita akan bahas soal AC mobil. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Seva by Astra. Ngomongin soal AC mobil nih Pak, yang namanya komponen pendingin ini kan mungkin sedikit beda sama AC rumah ya, atau mungkin ya berbeda jauh walaupun fungsinya sama-sama sebagai pendingin ya Pak ya. Dan kayaknya kalau sekarang tuh udah mulai canggih-canggih lah Pak AC mobilnya. Dulu kan ya single zone gitu kan, yang paling bisa diatur tuh arah semburan gitu kan. Nah sekarang udah sampai ada yang dual zone, bahkan udah yang sampai ada quad zone gitu kan Pak. Itu makin beyond lah sekarang ngomongin soal AC mobil. Dan kalau teman saya tuh ada yang sampai prinsipnya gini Pak, gue nggak apa-apa deh kaki-kaki gue geluduk-geluduk, mesin gue ngelitik kayak apaan tahu, terserah deh, yang penting AC jangan sampai nggak dingin gitu kan. Apalagi di Indonesia ya. Apalagi di Indonesia, di Jakarta, Surabaya itu kan lumayan tuh ya Pak ya, mataharinya lumayan kenceng gitu. Nah kalau dari pembahasan soal AC ini Pak, mungkin kita boleh perkenalkan dulu nih Pak, komponen-komponen AC itu apa aja sih sebenarnya? Ya sebenarnya AC itu kan singkatan ya, air conditioner. Air conditioning. Jadi kalau di kita taunya ya pendingin aja sebetulnya. Tapi sebenarnya secara umum air conditioner itu bukan hanya pendingin, tapi juga ada pemanas. Jadi kalau mobil-mobil yang dipakai di 4 musim itu kan air conditioner itu integrated antara pendingin dan pemanas. Oke, iya. Mungkin kita bicara yang di kita aja lah ya. Walaupun ada juga mobil yang ada heaternya juga. Betul. Tapi yang kita bahas itu adalah yang ya dipakai di Indonesia, pendingin. Komponennya ya sebenarnya AC itu prinsipnya sama. Antara AC rumah, AC bangunan, AC mobil, itu prinsipnya sama, yaitu memindahkan memindahkan panas ya dari ruangan keluar. Dan sebetulnya secara prinsipnya sama sih. Jadi ada kompresor, ada kondenser, ada evaporator, ada expansion valve, ada apalagi ya? Dryer, ya. Berarti secara komponen tuh ya AC rumah dan AC mobil tuh mirip-mirip lah Pak. Prinsipnya sama. Oke. Jadi kasarnya mungkin pernah ada yang pernah lihat nggak di YouTube tuh yang lucu, mobil pakai kompresor, pakai apa AC rumah. Ya. Jadi ada outdoornya gitu ya Pak ya. Ada outdoornya. Nah itu kalau misalkan Sobat Seva ngelihat bis mungkin ya Pak ya, bis kan atasnya suka ada kotak kecil gitu. Nah itu kompresornya berarti ya Pak ya? Enggak. Outdoornya. Itu outdoornya. Jadi kondensernya sebetulnya. Kondensornya. Outdoor AC itu dibilangnya kondensor ya Pak ya? Oke. Nah kalau untuk cara kerjanya sendiri nih Pak, itu somehow kan ada tadi ya Pak Dedi bilang ada yang pemanas, ada yang pendingin gitu kan. Cuman kalau di Indonesia kayak yang pemanas tuh nggak terlalu kepake lah gitu ya. Nah itu gimana sih Pak cara kerjanya sampai akhirnya AC itu bisa nyampe ke kita tuh dingin gitu di mobil? Ya sebenarnya AC itu prinsip kerjanya adalah dia dengan memindahkan kalor tadi ya, memindahkan panas. Dengan prinsip fisika sebetulnya, penguapan, terus pengembunan atas refrigeran. Refrigeran tuh kalau orang kasarnya tuh disebutnya freon. Tapi freon itu sebetulnya nama nama market ya, nama brand dari refrigeran sebetulnya. Secara umumnya tuh refrigeran. Dan refrigeran inilah sebetulnya yang paling utama membuat AC itu dingin gitu. Jadi refrigeran itu ditekan sama kompresor. Terus setelah dari kompresor masuk ke kondenser untuk dikondensasi mengeluarkan ya, jadi diembunkan kondens makanya. Diembunkan jadi cairan gitu kan. Dia menyerap panas ya, membuang panas. Terus kemudian dikeringkan di receiver atau dryer gitu sebutnya. Itu yang biasanya tabung bentuknya Pak tabung ya. Nah itu si freon atau si refrigeran itu dikeringkan sebenarnya.
Kemudian nanti masuk ke expansion valve. Nah ini sebenarnya expansion valve itu sebetulnya yang paling penting untuk membuat AC itu dingin. Jadi dia diekspansikan. Ya. Setelah ditekan diekspansi, dia jadi dari cairan menjadi kabut kali Pak, kabut atau embun lah ya kasarnya gitu, dan sehingga dia bisa memberikan angin dingin ya ke dalam di evaporator. Lalu ditiup sama blower gitu pakai blower. Nah, sama lagi, kembali lagi nanti masuk ke kompresor lagi, ditekan lagi. Intinya sama. Nah, tadi kalau disebut sempat ada dual zone, bahkan quad zone. Itu sebetulnya masalah pengaturan aja sih sebetulnya, pengaturan untuk si refrigeran itu mendinginkan yang mana gitu. Tapi itu kadang-kadang juga dikombinasikan sama heater. Jadi kalau misalnya yang satu mau pengen dingin, satu pengen panas, ya itu sebenarnya si udara itu dilewatin heater supaya lebih panas di satu tempat. Tapi segala macamnya tetap satu kan Pak? Kondensornya satu, kompresornya satu. Ada yang dua, kayak misalnya ingat nggak kalau Kijang double blower? Iya, benar. Itu kan sebetulnya expansion valve sama si evaporatornya dua. Tapi itu disatuin lagi, nanti disatuin, ditekan lagi, kondensernya tetap satu. Saya pikir tuh yang dua tuh blowernya, karena namanya double blower kan Pak? Double blower. Ada juga yang kayak gitu, tapi ada juga yang evaporatornya dua. Jos tuh berarti belakangnya tuh dingin tuh ya? Iya. Bahkan sampai ada yang quad zone tuh beyond banget itu tergantung dari masing-masing maker ya. Berarti manajemen sistem AC-nya ya Pak ya? Ada yang evaporatornya juga masing-masing terpisah, ada juga yang sebenarnya evaporatornya untuk di depan gitu kanan kiri satu, tapi dia kemudian dialirkan melalui si heater sehingga dipanasin lagi gitu. Berarti kasarnya bahan bakar si AC itu adalah si refrigeran tadi Pak ya? Si Freon tadi ya? Media ya, bukan bahan bakar, saya nyebut medianya. Itu medianya. Medianya. Baik. Jadi ada alat dan bahan, alatnya yang tadi tuh ya, kompresor segala macam, bahannya si Freon tadi Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, kan kita masuk ke kendala-kendala yang common lah pada AC. Yang pertama udah jelas pasti AC nggak dingin nih, cuma keluar angin doang gitu kan. Itu biasanya karena apa tuh Pak? Yang paling sering sebenarnya kotor. Kemudian juga dryernya sudah jenuh sehingga si refrigeran itu tidak cukup untuk dikeringkan ya. Atau di filter juga gitu ya. Jadi si refrigeran itu enggak optimal lah untuk mendingin. Tapi yang paling sering sih sebenarnya kotor ya. Jadi evaporator maupun kondenser kotor itu si angin kan nggak berembus atau pertukaran kalor kalau kita nyebutnya ya. Jadi pertukaran panasnya itu jadi kurang sempurna. I see. Makanya kemudian keluarnya angin doang Pak ya. Tapi ya itu yang paling mudah ya. Tapi yang ada juga yang kayak ya mampet si expansion valve-nya. Bocor gitu juga. Tadi kita udah ngomongin soal komponennya nih Pak aja, terus cara kerjanya bagaimana gitu kan. Nah, kita mungkin masuk ke kendalanya nih Pak. Gitu kan. Tapi kan katanya nih rumornya zaman dulu AC itu tuh nggak ramah sama lingkungan gitu Pak. Itu gimana menjawabnya itu Pak? Jadi memang dulu pernah ada hasil penelitian bahwa freon, yang disebut freon itu kan medianya tadi ya, media untuk pendinginnya itu tidak ramah lingkungan, terutama membuat ozon bolong, jadi hujan asam dan lain-lain. Memang ada faktanya. Tapi itu kan sebetulnya pada saat itu dilakukan perubahan di refrigerannya dari R12 jadi R134, sekarang R1234 gitu ya. Itu makin lama makin kesini makin ramah lingkungan. Tapi ramah lingkungan itu memang pada saat dia diekspos atau dibocorkan ke udara luar. Tapi kalau selama dia masih berputar di dalam sistem AC, itu sebenarnya aman. Jadi makanya sekarang kalau di bengkel-bengkel yang bagus ya, mereka punya alat untuk merecover AC, kemudian mengisikan lagi. Jadi refrigerannya sedot dulu di vakum.
ntar itu lagi yang dimasukin. Ya. Secara aturan memang nggak boleh diekspos ke udara luar, maksudnya dibocorin aja gitu nggak boleh. Oke, bahaya ya Pak ya? Ya bahaya terhadap lingkungan. I see, oke. Nah, masuk ke kendalanya nih Pak. Oke. Yang paling common kan ya, AC itu ya udah pastilah nggak dingin gitu kan, keluarnya angin doang gitu kan, gerah. Terus kalau orang dulu ngomongnya nggak nyes nih AC-nya gitu kan. Nah itu biasanya kenapa tuh Pak? Ya, yang paling gampang sebetulnya karena si evaporator maupun si kondensernya kotor. Oke. Jadi pertukaran panas yang dilakukan di dua komponen itu nggak optimal. Atau mungkin bahkan kalau udah sampai kotor lagi, blowernya juga nggak terasa anginnya sama sekali ya. Udah kecil banget tuh Pak ya, hembusannya ya. Ya, selain itu juga ya kalau udah lama gitu si refrigerannya itu bisa jadi juga udah kualitasnya udah menurun. Oke. Ya, jadi makanya biasanya kalau servis AC itu selain di sedot refrigerannya, diganti dryer, dibersihkan kondenser sama evaporator. Itu yang jos yang lagi tuh Pak ya. Biasanya ya? jos. Oh, Ada lain hal juga misalnya ya blower fan-nya atau si kondenser fan-nya nggak optimal, itu bisa. Karena itu kan perlu udara yang dilewatkan ya di dua komponen itu untuk terjadi pertukaran panas. Oke, tapi kan kalau dari ceritanya Pak Dadi tentang cara kerjanya, sebenarnya Freon itu nggak kemana-mana kan Pak? Nggak kemana-mana. Itu nggak kemana-mana kan? Normalnya. Kalau untuk perawatan AC deh Pak, nih terakhir nih, AC mobil terutama ya, apa aja sih Pak yang mesti diperhatiin? Atau gimana caranya supaya itu bisa awet gitu? Mobil sekarang sih udah relatively nggak ada perawatan.